Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah advokasi kebijakan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan kelas A. Sebelumnya, perkenalkan saya Kurniana Srida dengan NIM 125. Saya Marsal Muhammad Reza Ardito dengan NIM 45. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah advokasi kebijakan secara umum. Yang pertama yaitu ada identifikasi isu atau masalah, yaitu di mana kita perlu mengidentifikasi isu atau masalah yang spesifik yang sedang terjadi belakangan ini. Dan kemudian kita akan menangani melalui langkah-langkah advokasi kebijakan. Isu ini biasanya berupa masalah ekonomi, sosial, lingkungan, atau politik yang memerlukan perubahan dalam kegiatan politik yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dan analisis, di mana setelah kita mengidentifikasi isu, langkah berikutnya adalah melakukan penelitian mendalam tentang apa yang kita pilih sebagai isu yang akan dibahas, dengan cara yaitu mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang relevan untuk mendukung argumen kita. Dan kemudian dianalisislah masalah dari berbagai sudut pandang untuk memahami akar penyebabnya dan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, ada identifikasi pihak-pihak terkait, yaitu di mana kita perlu memahami siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu yang akan dibahas tersebut. Dengan mengidentifikasi, maka akan diketahui pihak siapa yang mungkin mendukung atau menentang perubahan kebijakan yang akan diusulkan. Pihak tersebut termasuk baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, masyarakat umum, maupun pemangku kepentingan lain-lainnya yang ikut terlibat. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran, di mana kita menentukan dan menjelaskan secara lebih jelas tujuan akhir dari advokasi kebijakan yang akan dibahas. Menetapkan tujuan jangka pendek yang dapat dicapai dalam waktu singkat, serta tujuan jangka panjang yang lebih ambisius. Selain itu, kita juga menentukan sasaran kebijakan yang lebih spesifik yang ingin kita ubah atau perbaiki. Yang kelima, yaitu pengembangan strategi. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu membuat strategi advokasi yang lebih efektif, yaitu merencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ini biasanya meliputi 1. Penggalangan dukungan, yaitu mengumpulkan aliansi atau koalisi dengan organisasi atau individu yang memiliki kepentingan serupa. Yang kedua, yaitu kampanye komunikasi, di mana menggunakan media massa maupun media sosial atau kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tersebut. Yang ketiga yaitu lobby, dengan melakukan lobby melalui anggota parlemen, pejabat pemerintah, atau pembuat kebijakan lainnya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan dibahas. Langkah-langkah dalam advokasi kebijakan yang keenam yaitu membuat pesan utama. Menyederhanakan pesan utama dapat dipahami oleh masyarakat luas, menjelaskan mengapa isu tersebut penting dan mengapa perubahan kebijakan diperlukan. Pesan ini harus jelas, konsisten, dan persuasif. Yang ketujuh, advokasi publik, menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan pesan kepada publik. Hal ini bisa melalui pertemuan publik, forum diskusi, konferensi pers, atau demonstrasi. Dengan memastikan pesan yang disampaikan mencapai target audiens yang tepat dan dalam format yang efektif. Yang kedelapan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan yang relevan, seperti anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan mereka dalam proses advokasi kebijakan, dapat berusaha untuk memenangkan dukungan mereka. Yang kesembilan, lobby. Menggunakan lobby sebagai alat untuk memengaruhi pembuat kebijakan secara langsung. Hal ini bisa meliputi pertemuan pribadi, surat atau email, telepon, dan membahas isu solusi yang diusulkan. Yang kesepuluh, pemantauan dan evaluasi. Dengan memantau perkembangan kebijakan yang sedang dibahas atau diimplementasikan. Evaluasi strategi advokasi yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembelajaran di masa depan.
Dengan menggunakan hasil evaluasi ini dapat memperbaiki pendekatan dalam advokasi kebijakan selanjutnya. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu advokasi kebijakan merupakan proses terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik. Melalui langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan advokasi kebijakan dan membawa perubahan bagi masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.